Halo sahabat Hoiloy, dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel Hoiloy. Nah, pada kali ini, saya akan mereview salah satu film yang berjudul The Tomorrow War. Film ini bercerita tentang seorang veteran Amerika Serikat yang bernama Dan Forrester, yang dibintangi oleh Chris Pratt, dan tentara sukarelawan lainnya, yang akan pergi melesat ke masa 30 tahun yang akan datang, untuk membasmi alien pemangsa manusia. Oke teman-teman, apakah Dan dan kawan-kawannya akan berhasil memusnahkan alien itu? Atau akan kalah dan umat manusia akan musnah? Dan tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Oke, film ini pun diawali dengan memperlihatkan beberapa orang yang terjatuh di sebuah tempat pada masa tahun 2050. Dan sekelompok orang itu diperlengkapi alat-alat perang dan dipimpin oleh Dan Forrester. Lalu film pun flashback ke masa 28 tahun sebelumnya, yang berketepatan pada tahun 2022. Dan di tahun 2020 itu, Forrester dan keluarga besarnya sedang merayakan hari Natal di rumahnya. Di rumahnya itu, anaknya yang bernama Murray Forrester datang menemuinya dan mengajaknya menonton pertandingan sepak bola. Di saat mereka berdua sedang asik menonton pertandingan itu, maka sebuah kejadian yang mencengangkan pun terjadi di tengah lapangan. Sebuah portal atau dimensi lain terletak jelas di tengah lapangan itu. Lalu portal tersebut keluar sekelompok orang yang bersenjata dan membuat semua orang ketakutan. Maka keluarlah seorang perempuan yang bernama Lieutenant Hart. Lieutenant Hart menyatakan kepada semua orang bahwa mereka semua berasal dari masa depan, yang tepatnya pada tahun 2050. Hart mengatakan, di masa depan akan ada sebuah bencana yang menimpa mereka, sehingga harus menuntun mereka untuk datang ke masa 2022, agar semua manusia yang berada di tahun 2022 ikut membantu mereka untuk menghentikan serangan yang berasal dari alien, agar kelangsungan kehidupan di masa depan bisa lebih baik lagi. Lalu, 1 tahun kemudian, setelah kedatangan orang-orang dari masa depan, maka setiap negara yang berada di seluruh dunia ikut serta untuk membantu permasalahan itu dengan mengirimkan tentara mereka ke masa depan. Namun akibat hal tersebut, banyak tentara yang dikirimkan tidak dapat kembali lagi, sehingga setiap pemerintah mengadakan program untuk merekrut masyarakat sipil menjadi bagian tentara. Setelah mendengar berita wajib militer itu, maka Murray dan istri Forrester sangat khawatir jika Forrester akan direkrut. Maka Forrester pun mencoba menenangkan mereka berdua. Dan keesokan harinya, di saat Forrester sedang mengajar mahasiswanya, maka sebuah SMS masuk ke ponselnya yang mengatakan bahwa Forrester direkrut menjadi tentara. Maka Forrester langsung mengikuti beberapa tes penting sebelum Forrester nantinya dimasukkan ke camp. Setelah Forrester menjalani beberapa tes, maka Forrester dinyatakan lulus menjadi tentara dan diberikan surat asuransi kematian yang diberikan pemerintah kepada setiap keluarga tentara itu. Maka Forrester pun dipasang sebuah alat pelacak di tangannya. Tujuan alat itu agar setiap tentara mampu melewati portal ke masa depan. Setelah mengetahui bahwa Dan telah direkrut menjadi tentara, maka istri Forrester langsung mengajak Forrester agar kabur dari misi tersebut. Maka Forrester pergi meminta sebuah bantuan kepada ayahnya yang bernama James Forrester untuk membuka alat pendeteksi yang berada di tangannya. Dan ternyata James adalah seorang ilmuwan terkenal yang tidak menyetujui program pemerintah. Dan di saat James hendak membuka alat pendeteksi itu, maka pertengkaran pun terjadi di antara mereka berdua, sehingga membuat Forrester pergi dan membatalkan niatnya untuk merusak alat pendeteksi itu.
Dan kemudian Forrester pun dikumpulkan bersama semua relawan di sebuah camp. Dan di camp tersebut mereka diberitahu bahwa musuh mereka adalah White Spite, atau lebih singkatnya alien. Setelah mendengar musuh yang akan mereka lawan, maka terjadi sebuah keributan di camp tersebut. Relawan meminta waktu untuk dilatih secara khusus. Maka mereka pun dibentuk menjadi tim. Dan Forrester mendapat bagian dari tim Air Force. Dan di tim tersebut, Forrester menemukan seorang teman yang bernama Charlie. Di saat mereka berbincang-bincang, maka suara alarm terdengar di seluruh camp. Suara alarm menandakan bahwa waktu mereka telah tiba untuk dikirim ke masa depan. Maka mereka pun berdiri di lokasi portal. Dan di saat proses pengiriman berlangsung, maka sebuah kesalahan titik koordinat pengiriman terjadi. Seharusnya mereka dikirim ke titik koordinat yang berada di pinggir pantai Miami. Akan tetapi, mereka diturunkan di sebuah pusat kota Miami yang telah menjadi pusat berkumpulnya para alien. Dan kejadian tersebut membuat beberapa relawan harus mati sebelum melakukan pertempuran. Lalu Forrester pun dihubungi oleh pihak pusat agar mereka menyelamatkan beberapa peneliti yang terjebak di sebuah gedung. Setelah mendengar instruksi dari pihak pusat, maka dengan cepat Forrester dan timnya langsung pergi menuju lokasi yang diberikan oleh pihak pusat. Dan setibanya mereka di sebuah ruangan, maka kita melihat salah satu tim Forrester yang bernama Steve Dorian sedang mengambil kuku alien untuk dijadikan sebuah souvenir. Lalu salah satu tim Forrester juga melihat bahwa tim peneliti yang ingin mereka selamatkan ternyata telah mati tergantung di gedung itu. Maka tim pusat pun memerintahkan mereka agar pergi ke ruangan laboratorium untuk mengambil hasil penelitian. Setelah berhasil mengambil beberapa sampel, maka mereka langsung pergi keluar dari gedung tersebut. Dan di saat mereka sedang berada di sebuah tangga, maka mereka pun melihat sebuah monster yang sedang mengintai mereka dari atas gedung. Maka dengan spontan, mereka langsung menembaki monster tersebut. Setelah Forrester dan timnya berhasil keluar dari gedung itu, maka bala bantuan pun datang untuk menjemput mereka, sehingga membuat mereka sangat bahagia. Akan tetapi, kebahagiaan itu mereka dapatkan hanya sementara, karena ternyata banyak monster langsung menghancurkan mobil yang hendak menjemput mereka. Maka kita pun melihat aksi tembak-menembak terjadi di antara mereka. Di saat mereka berperang, maka beberapa pesawat tempur datang untuk mengebom semua monster itu. Setelah pengeboman itu, maka Forrester dan beberapa temannya selamat dari pertempuran. Dan keesokan harinya, Forrester pun tersadar dari pingsannya. Maka Forrester telah mengetahui bahwa dirinya sedang berada di camp bersama tentara yang lain. Dan di camp itu, maka Forrester bertemu dengan wanita sebelumnya yang memerintahkan mereka dalam misi penyelamatan peneliti. Dan di saat mereka sedang berbincang, maka datanglah seorang tentara memanggil wanita tersebut dengan sebutan Kolonel Forrester. Dan di pertemuan tersebut, maka Forrester pun menyadari bahwa perempuan yang memerintahkan dirinya selama misi tersebut adalah anaknya yang bernama Murray Forrester. Murray Forrester di saat itu telah menjadi seorang kolonel dan seorang peneliti seperti Forrester. Maka Murray pun menjelaskan kepada Forrester
bahwa mereka sebentar lagi akan memiliki misi untuk menangkap monster betina di sebuah tempat. Karena sebenarnya monster yang dihadapi Forrester sebelumnya hanyalah sejenis kelamin jantan. Misi tersebut sebenarnya memiliki risiko yang sangat besar. Karena betina monster itu dilindungi oleh penjantan-penjantannya. Lalu Muri pun menjelaskan tujuannya untuk menangkap betina monster itu adalah untuk mengambil DNA monster tersebut agar Muri dapat menciptakan obat penghancur monster dari DNA betina tersebut. Dan kemudian Forrester, Muri, dan beberapa tentara lainnya telah tiba di sebuah pulau yang menjadi tempat persembunyian monster betina. Maka mereka semua pun turun dari helikopter itu dan melakukan operasi penangkapannya. I think Beberapa upaya, maka mereka pun berhasil menangkap monster betina. Setelah penangkapan monster tersebut, maka Forrester dan Muri berhenti di pinggir pantai. Dan di pantai itu, Muri pun menceritakan kepada Forrester bahwa di saat Muri berumur 14 tahun, Forrester dan istrinya bercerai. Dan setelah 2 tahun setelah perceraian itu, dan tepatnya di saat Muri berumur 16 tahun, maka Muri pun mendengar bahwa Forrester ayahnya telah meninggal dunia akibat kecelakaan. Setelah perbincangan itu, maka Muri pun menangis dan mengatakan kepada Forrester ayahnya agar setelah pulang dari masa itu, maka Forrester harus memperbaiki semuanya agar hal itu tidak akan terjadi. Lalu, monster betina pun dibawa ke sebuah camp pertahanan terakhir manusia. Dan di camp tersebut, Muri bersama dengan Forrester melakukan penelitian untuk menemukan obat penghancur monster tersebut. Maka monster betina dibius dan diambil sampel darahnya. Setelah berkali-kali mengambil kegagalan dari penelitian itu, maka Forrester dan Muri pun berhasil menemukan obatnya. Akan tetapi, tiba-tiba suara alarm keamanan berbunyi yang menandakan serangan dari monster jantan akan datang. Maka Muri pun memerintahkan kepada setiap pasukan agar bisa menahan serangan itu sebelum Forrester berhasil kembali ke zamannya. Akan tetapi, tentara tersebut tidak mampu menahan serangan dari alien karena monster tersebut memiliki jumlah yang sangat banyak. Sehingga Forrester dan Muri harus bergegas pergi ke portal dengan sangat hati-hati. Ketika Forrester dan Muri sedang berjalan ke arah portal, maka Muri tiba-tiba terkena tembakan yang membuatnya harus terjatuh. Ternyata tembakan tersebut berasal dari monster betina yang telah bebas dari rantai yang menahannya. Karena Muri mengetahui bahwa Forrester tidak memiliki waktu yang cukup, maka Muri pun memberikan obat kepada Forrester dan mengatakan agar Forrester harus mencegah bencana itu di zamannya, agar bencana itu tidak terjadi di masa depan. Lalu kita pun melihat Forrester yang telah tiba di zamannya bersama dengan teman-temannya. Setelah kejadian itu, maka misi ke masa depan telah diakhiri karena mesin pengantar ke masa depan sebelumnya telah rusak. Setelah itu, Forrester pun menjalani kehidupannya dengan perasaan yang kurang bergairah. Karena Forrester terus saja memikirkan pesan dari Muri, anaknya yang berada di masa depan. Maka Forrester pun mengumpulkan teman-temannya kembali dan mengajak mereka untuk menyelesaikan misi itu. Lalu Forrester dan teman-temannya pun mencari tahu letak keberadaan monster tersebut
dari hasil DNA yang berada di kuku yang dibawa oleh salah satu temannya. Dan ternyata monster tersebut telah hidup cukup lama di bumi, yang terletak di sebuah gunung es di negara Rusia. Dan pada awalnya, Forrester bersama dengan temannya pergi menemui pihak pemerintah untuk diberikan izin untuk pergi ke Rusia. Akan tetapi, pihak pemerintah tidak mengizinkan operasi tersebut. Maka Forrester pergi menemui ayahnya agar ayahnya bisa membantu mereka, karena ayahnya merasa bersalah kepada Forrester sebelumnya. Akhirnya ayahnya pun bersedia membantu mereka. Lalu Forrester dan timnya pun berangkat dengan pesawat yang telah disediakan oleh ayahnya. Setelah mereka melakukan pencarian yang cukup panjang, maka akhirnya mereka berhasil menemukan sebuah pesawat alien yang ternyata berada di bawah tumpukan salju yang cukup dalam. Maka Forrester dan teman-temannya pergi menelusuri pesawat monster tersebut. Dan di dalam pesawat itu, mereka akhirnya menemukan telur-telur alien yang belum menetas. Maka Forrester pun memerintahkan kepada temannya agar mereka menyuntikkan obat yang sebelumnya sudah diperbanyak oleh Forrester. Karena jumlah telur itu terlalu banyak, maka akhirnya mereka pun mengebom pesawat itu. Akan tetapi, monster betina berhasil kabur dari pesawat tersebut, sehingga mereka memutuskan untuk mencarinya. Maka Forrester dan ayahnya memancing monster tersebut keluar dengan sebuah boneka buatan mereka. Dan ternyata trik boneka itu berhasil menarik perhatian monster. Maka Forrester dan ayahnya melakukan kerjasama untuk melawan alien itu. Setelah mereka berhasil menaklukkan alien tersebut, maka Forrester dan ayahnya telah berdamai. Dan kemudian Forrester dan ayahnya pulang ke rumah. Lalu mereka pun memeluk keluarga mereka dengan perasaan yang sangat senang. Dan film pun tamat. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan saya harap teman-teman semua merasa terhibur dengan film The Tomorrow War ini. Dan seperti biasa, jika teman-teman mempunyai film yang cukup keren atau saran-saran yang cukup keren, saya harap teman-teman semua menulisnya di kolom komentar agar kami dapat mengecek dan mereviewnya. Dan kita akan jumpa di minggu depan. Salam hoi loy.